Abang Nasution beserta Ibu yang baru datang tadi sore. Insya Allah menginap 2 malam Pak, menginap 1 malam, dan besok kita adakan seminar di sini bertempat di ruangan sebelah. Hadirin sekalian, saya laporkan kepada Pak Anwar bahwa yang hadir di sini ada mewakili 4 provinsi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Sudah hadir Gubernur Bengkulu, Saudara Haji Agus Najamuddin, sudah datang tadi siang di kantor, karena beliau akan mengeluarkan batu bara kami Pak, mau dibawa ke Bengkulu. Jadi makanya dia datang untuk baik-baikin Gubernur Sumatera Selatan. Kira di sini hadir Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Bangka Belitung, Muspida atau yang mewakili para rektor, BUMN, BUMD, hadirin sekalian, dan tentunya juga ada istri saya Pak. Tadi belum hadir pada waktu menjemput Bapak datang karena masih di Prabu Muli. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita berkumpul di sini di Giri Agung, pendopo resmi dari Gubernur Sumatera Selatan yang usianya sudah hampir 40 tahun. Bapak bayangkan 40 tahun yang lalu Sumatera Selatan sudah memiliki pendopoan seperti ini dan rumah dinas, kemudian punya kantor yang barangkali pada zamannya itu termasuk paling bagus Bu. Waktu itu Bengkulu masih hutan belantara. Saya berani begitu karena ini adik saya. Adik atau ponakan? Ponakan saya. Jadi aman-aman saja, nggak bakalan berani marah. Apalagi kalau istilah Palembang dia punya kendak. Ada maunya, sudah nggak ada maunya. Tadi saya katakan kepada Pak Anwar, di zaman Belanda, Palembang sudah punya lapangan golf. Bahkan di pendopo, di pedalaman itu sudah ada lapangan golf dari zaman Belanda. Dan lebih hebat lagi, dari zaman Belanda, Palembang sudah punya bowling. Namanya dulu rumah bola di Pelaju. Waktu itu Bengkulu belum punya Pak. Hadirin sekalian, artinya memang dulu kan Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu itu, Bangka Belitung itu satu. Kemudian dimekarkan. Jadi pemekaran kita itu nggak rata Pak, itu sudah berapa puluh tahun yang lalu mekar. Dan memang pantas untuk dimekarkan. Kalau sekarang banyak pemekaran itu rata. Saya nggak habis pikir Pak, ada kabupaten yang baru 2 tahun dimekarkan mau mekar lagi jadi 6. Padahal sarannya minimal 7 tahun. Untuk provinsi minimal sudah berusia 10 tahun. Nah, kembali tadi, Sumatera Selatan memang saudara tua dari 5 provinsi. Dan banyak lagi kisah-kisah tentang Sumatera Selatan. Dan sekarang dengan era yang sekarang Pak, kami bertekad di Sumatera Selatan dalam waktu 3 sampai 4 tahun menjadi salah satu provinsi terdepan di Indonesia dengan cara membangun yang selama ini baru menjadi potensi kita manfaatkan untuk kepentingan bersama secara regional. Tadi dengan Pak Agus Rin, Gubernur Bengkulu, kita sudah diskusikan di kantor Gubernur
Saya lapor Pak, 48% batu bara di Indonesia ada di Sumatera Selatan. Jumlahnya 22,5 miliar ton. Dan yang bisa ditambang, yang mainnya baru 18 miliar ton. Sekarang baru bisa dikeluarkan 9,5 juta ton melalui Tarahan Lampung, 2,5 juta ton melalui Kertapati, jadi total 12 juta ton. Tidak bisa ditambah lagi karena infrastruktur jalan kereta api tidak bisa, sudah melebihi kapasitasnya karena rel dari zaman Belanda, single track digunakan juga untuk angkutan umum, penumpang dan lain sebagainya. Kalau hanya 12 juta ton, baru habis 1.500 tahun. Bayangkan dengan Kalimantan Selatan sendirian saja 100 juta ton per tahun. Oleh karena itu kita berencana, tolong mohon dukungan juga online. Kita akan membangun 270 km rel kereta api baru double track, mulai dari Lubuk Linggau, tebing tinggi Lahat, Muara Enim, termasuk Tanjung Enim, Prabu Muli, Simpang, terus ke Tanjung Api-Api untuk mengeluarkan batu bara kita. Umur batu bara ini bukan umur usianya, tapi manfaat batu bara mungkin tinggal 20-30 tahun lagi sebelum energi alternatif ditemukan. Kalau sudah ditemukan satu energi alternatif yang lain, misalnya solar energy, sel matahari ini sudah dibikin sedemikian kecil, itu murah, kemudian ramah lingkungan dan tidak terbatas. Pada saat itu, dan saat itu mungkin 20-30 tahun lagi, kalau saat itu sampai, nilai batu bara langsung menjadi nol, tidak ada nilainya lagi. Oleh karena itu kita hanya punya waktu 20-30 tahun untuk memanfaatkan ini. Nah, kalau tadi dikatakan kalau 12 juta ton baru habis 1.500 ton, kalau kita bisa keluarkan 200 juta ton seperti Kalimantan Selatan dan Timur sekarang mengeluarkan 200 juta ton, itu baru habis 90 tahun. Oleh karena itu tadi secara prinsip kita setuju saja batu bara kita dikeluarkan juga melalui Bengkulu, asal hitung-hitungannya benar. Belum cocok harga tadi Pak, jadi belum ada MOU, itu masih jauh. Harga belum cocok. Barang-barang kita kan mengeluarkannya itu tadi rencananya membangun rel kereta api dari Tanjung Enim ke Bintuhan sepanjang 168,8 km single track. Tapi ada kendala, kita sudah lihat bahwa sepanjang kurang lebih 30 km melalui hutan lindung. Nah ini bahaya Pak, kalau sudah hutan lindung nanti, sebab rencana kita Tanjung Api-Api itu sudah makan korban. Jadi hati-hati Pak Agus Lim. Tapi hutan lindungnya itu adanya di Sumatera Selatan, kan begitu Pak. Jadi saya yang sebenarnya harus hati-hati. Tapi mungkin tadi ada jalan keluar, karena katanya jalan mobil terasanya sudah ada, itu saja dulu. Itu diperlebar 60 meter, perkeras, bisa di seperti kami tadi banyak cerita tentang Aman Jagau, Bu. Aman Jagau, saudara-saudara kenal kan? Yang ribut dengan siapa itu? Dengan siapa itu? Yang tahu persis ini Pak Damdami. Sebab dulu sebelum kenal dengan Aman Jagau itu kawan baik Pak Damdami.